لا أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهروي والشيخ مزدر حلب والشيخ محمد هاشم الشعري والشيخ عبد الواحد حسب الله والشيخ بسوري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 275, halaman 275 bagi yang punya kitab. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يواسي من ابتلي بالظلم والتعذيب والأذى. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghibur orang yang ditimpa kezaliman dan penyiksaan. Kama fa'ala ma'a Khabbabin wa ali Yasirin wa ghairihima. Sebagaimana beliau lakukan terhadap Khabbab ibnul Arad, salah seorang sahabat Nabi yang banyak disiksa di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Wa ali Yasir, dan keluarga Yasir, wa ghairihima, dan selain keduanya. Kita masih membahas tentang penjelasan dari apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Wa man kanat lahu musibatun azzaitahu anhu. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Barang siapa yang terkena musibah, maka engkau hibur dia. Engkau tunjukkan empati kepadanya. Engkau tunjukkan kasih dan sayang kepadanya. Engkau tunjukkan bahwa engkau memperhatikannya dalam kesedihannya. Ini sebagai aktivis dakwah, kita semestinya melakukan apa yang dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah. Dan sebelumnya, jauh sebelumnya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diceritakan dalam banyak sekali hadis yang telah kita baca. Dan pada pertemuan ini di hadis nomor 275 di halaman 275, di dalam hadis yang agak panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini juga di sini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan perhatiannya, dan beliau juga menghibur orang yang ditimpa musibah, ditimpa kezaliman, disiksa,
yang dialami oleh beberapa orang sahabat beliau ketika masih di Mekah di awal-awal dakwah. Fa'an Khabbab ibn al-Aratti. Fa'an Khabbab ibn al-Arat. Beliau mengatakan, sahabat Khabbab mengatakan, syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'bati. Ketika itu beliau dalam keadaan tidur-tiduran, ya. Beliau ketika itu dalam keadaan tidur-tiduran dengan berbantalkan burdah miliknya fi dhillil ka'bati, di dalam naungan Ka'bah. Ya, burdah, selimut kain selimut beliau fi dhillil ka'bati, ketika itu beliau berada di bayangan Ka'bah. Qulna lahu, kami berkata kepada beliau, ala tastansiru lana, tidakkah engkau mohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Ala tad'ullaha lana, tidakkah engkau memohon, tidakkah engkau berdoa atau mendoakan bagi kami kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan bahwa ada beberapa orang Islam pada masa dulu, pada masa nabi-nabi terdahulu, yang mengalami penyiksaan yang lebih berat dari apa yang dialami oleh para sahabat, tetapi mereka tidak bergeming sedikit pun, mereka tetap mempertahankan agama Islam yang mereka pegang teguh. Beliau kemudian bercerita, kana ar-rajulu fi man qablakum, ada seorang laki-laki pada umat-umat Nabi terdahulu sebelum kalian, yuhfaru lahu fil ardi, digali tanah untuknya, ya, digali tanah untuknya. Fayuj'alu fihi, maka laki-laki itu diletakkan di dalam galian tersebut. Fayuja'u bil minsyari, kemudian didatangkan gergaji. Fayudha'u ala ra'sihi, lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Fayushaqqu bithnatain, kemudian orang itu dibelah, digergaji menjadi dua. Wa ma yasudduhu an dzalika an dinihi, maka hal itu tidaklah menghalanginya dari agamanya. Artinya orang itu tetap mempertahankan agamanya walaupun disiksa sedemikian rupa. Dan siksaan ini lebih berat. Kata Rasulullah, apa makna dari apa yang beliau ceritakan ini, dan siksaan orang ini lebih berat daripada siksaan yang kalian alami. Rasulullah ingin memberikan gambaran bahwa di masa lalu ada beberapa orang yang meskipun disiksa sedemikian rupa, tetapi mereka masih berjuang mempertahankan agamanya. Mereka tidak melepaskan agamanya sedikit pun. Rasulullah ingin membesarkan hati para sahabat bahwa apa yang dialami oleh orang-orang Islam sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih berat daripada apa yang dialami oleh para sahabat Rasulullah. Wa yumshatu bi amshatil hadid, dan kemudian disisir, ya, dengan sisir-sisir yang terbuat dari besi, dengan sisir-sisir besar yang terbuat dari besi, maduna lahmihi, ya, sisir-sisir yang besar yang terbuat dari besi itu kemudian disisirkan di kulit orang tersebut. Maduna lahmihi min 'azmin aw 'asabin, sampai mengenai tulang dan urat yang ada di bawah dagingnya, yang berada di dalam dagingnya. Ya, luar biasa ini, siksaan yang luar biasa. Wa ma yasudduhu dzalika 'an dinihi, dan hal itu sama sekali tidak menghalanginya dari agamanya. Wallahi la yutimmanna hadzal amra, demi Allah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yutimmanna hadzal amra,
Pasti Allah akan menyempurnakan perkara ini. Artinya Allah pasti akan memenangkan agama ini. Pasti Allah akan memenangkan Islam. Hatta yasirar rakibu, sehingga seorang yang menaiki kendaraan, yang menaiki tunggangannya berjalan min Son'a ila Hadramaut, dari Son'a menuju Hadramaut. Son'a yang dimaksud adalah Son'aul Yaman. Ya. Antara Son'a dengan Hadramaut itu perjalanan sekitar 5 hari. Perjalanan sekitar 5 hari. Artinya Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan memenangkan Islam, pasti akan menjadikan umat Islam menang atas umat-umat yang lain, sehingga orang itu mengendarai kendaraan, menaiki hewan tunggangannya, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Digambarkan di sini dari Son'a menuju Hadramaut, itu dalam keadaan tidak takut kepada orang-orang musyrik, ya. Artinya aman, karena mereka telah menang. La yakhafu illallah, ia tidak takut kecuali kepada Allah, awidzi'ba ala ghanamihi, dan ia tidak takut serigala yang akan menyerang kambing-kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, walakinnakum, akan tetapi kalian tasta'jilun adalah orang-orang yang bertanya-tanya. Tasta'jilun itu artinya kalian bertanya-tanya kapan kemenangan itu datang, kapan kemenangan itu datang. Rasulullah memastikan bahwa kemenangan itu pasti datang. Allah pasti akan memenangkan umat Islam atas umat-umat yang lain, atas umat musyrikin ketika itu. Tetapi kalian merasa saat ini kenapa kok belum juga datang kemenangan? Tasta'jilun. Walakinnakum tasta'jilun. Wa 'an Ibnu Ishaq qala, dari Ibnu Ishaq qala, diceritakan dari Ibnu Ishaq, ia berkata, haddatsani rijalun min ali Ammar bin Yasir, menceritakan kepadaku beberapa orang dari keluarga Ammar bin Yasir, anna Sumayyah, bahwa Sumayyah umma Ammarin, ibunda Ammar, adzabaha hadzal hayy, disiksa oleh beberapa orang min Banil Mughirah, dari Banil Mughirah, alal Islam, karena beliau mempertahankan Islam, karena beliau memperjuangkan Islam, karena beliau telah masuk Islam, makanya kemudian disiksa oleh mereka. Wahia ta'ba hatta qataluha, dan beliau Sumayyah, baginda dari sahabat Ammar bin Yasir, ta'ba menolak untuk meninggalkan Islam. Menolak untuk meninggalkan Islam, tetap memegang teguh keislaman beliau. Hatta qataluha, sehingga mereka membunuhnya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamurru bi Ammarin wa ummihi wa abihi, melewati Ammar, ibunda Ammar yaitu Sumayyah, wa abihi, dan ayahanda Ammar yaitu Yasir, wa hum yu'adzabuna bil abtah fi ramda'i Makkah fayaqul, dan beliau disiksa di satu tempat yang bernama Abtah, salah satu tempat di Mekah, fayaqul, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan muasah kepada anggota keluarga ini, anggota keluarga Yasir, para pejuang yang mempertahankan keislaman mereka ini. Fayaqul, beliau mengatakan kepada mereka, sabran ya ala Yasirin fa inna mau'idakumul jannah. Dalam riwayat yang lain, sabran ala Yasirin, ya, sangat terkenal sekali ya apa yang diucapkan oleh baginda Rasul kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, atau sabran ya ala Yasirin fa inna mau'idakumul jannah. Rasulullah ingin menguatkan mereka, ingin menghibur mereka, ingin menunjukkan perhatian beliau yang luar biasa kepada mereka, dan juga sekaligus mendoakan mereka. Sabran ya ala Yasirin, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah,
Karena sesungguhnya Allah menjanjikan bagi kalian surga. Maka sesungguhnya Allah menjanjikan bagi kalian surga. Fahadhil amthilatu allati dzukirat. Contoh-contoh yang telah disebutkan. Ini contoh-contoh yang telah disebutkan ini an muwasatil musabir, mengenai muasah yang dilakukan oleh Rasulullah, muasah kepada muasah, menunjukkan empati, menunjukkan belas kasih, menghibur orang-orang yang terkena musibah inda khatamin nabiyyin, yang dilakukan oleh penutup para nabi alaihi salatu wassalam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiya ghaidun min faid. Contoh-contoh tersebut adalah sedikit dari banyak, sedikit dari banyak. Sedikit dari sekian banyak yang bisa dikemukakan. Wa qatratun min ghaid, dan setetes eh, dari hujan yang lebat, ya, setetes dari hujan yang lebat, ya, artinya sedikit dari banyak. Wa ma 'alaina illa an naqtadiya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada ruang bagi kita kecuali meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal khuluqi, dalam akhlak yang mulia ini, wal adabir rafi'i, fi hadzal khuluqi wal adabir rafi'i, dalam akhlak yang di dalam akhlak dan adab yang mulia, adab yang tinggi, tinggi derajatnya. Ja'alanallahu mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendengarkan ucapan, mendengarkan nasihat dan mengikuti sebaik-baik nasihat. Ini nasihat bagi kita semuanya bahwa ucapan-ucapan yang menenangkan, ucapan-ucapan yang menunjukkan empati, ucapan-ucapan yang menunjukkan perhatian kepada orang yang tertimpa musibah, itu akan membesarkan hati. Itu akan mendekatkan kita kepadanya. Itu akan meringankan bebannya. Ya. Ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa kita bersamanya. Ya. Bahwa masih banyak orang-orang yang ditimpa musibah yang lebih berat darinya. Maka ucapan-ucapan seperti ini, jika kita ucapkan, jika kita sampaikan kepada orang yang sakit, kepada orang yang terkena musibah, kepada orang yang terzalimi, kepada orang yang mengalami problem hidup, mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya, maka ini akan menenangkan hatinya, akan menenteramkan jiwanya, akan membesarkan hatinya, akan memunculkan, melahirkan optimisme di hatinya bahwa ada orang yang bersama saya, bahwa ada orang yang memperhatikan saya, bahwa ada orang sesama Islam yang betul-betul menunjukkan perhatian dan empatinya kepada saya. Maka saya harus kuat, maka saya tidak boleh menyerah, maka saya harus punya optimisme, dan begitu seterusnya. Ya, ini penting. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai menghibur seseorang yang terkena musibah. Ya. Jangan sampai kemudian ucapan-ucapan kita malah menjadi beban yang memberatkan apa yang sudah menimpanya. Jangan sampai kata-kata yang kita sampaikan kepadanya itu justru akan melukai hatinya, justru akan menimbulkan pesimisme di dalam hatinya, justru akan menghancurkan hatinya, justru akan menjauhkan dia dari kita. Ya. Pada saat-saat seperti ini, jika ucapan-ucapan kita adalah ucapan yang membesarkan hatinya, menenangkan jiwanya, menenteramkan hatinya, maka ini akan semakin menjadikan dia lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada kita. Momen-momen yang selalu diingat sepanjang hidup ya bagi seseorang. Jika kita datang pada saat orang tertimpa musibah, apalagi kalau kita bisa memberikan bantuan kepadanya, ya kalau tidak ya doa, ucapan-ucapan yang seperti yang saya sampaikan tadi, maka itu akan betul-betul menjadikan jalinan hubungan antara dia dengan kita akan semakin erat. Dan ini kalau dilakukan oleh seorang aktivis dakwah kepada objek dakwahnya, kepada masyarakat, maka sungguh ini akan melapangkan jalan dakwah di tengah-tengah masyarakat,
akan memuluskan jalan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Ya. Seseorang yang kita datangi dia punya keluarga, ya. Dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya suami. Kalau dia mungkin selama ini yang ngaji kepada kita, lalu kita datangi rumahnya, kita jenguk ketika dia sakit, kemudian kita ucapkan kata-kata yang seperti yang kami sampaikan tadi, ya, yang kita teladani dari nasihat Imam Abi Hanifah, yang kita teladani dari beberapa hadis dalam beberapa pertemuan terakhir ini yang dilakukan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membesarkan hati orang-orang yang ditimpa musibah dari kalangan para sahabat. Jika itu kita lakukan, maka sangat besar kemungkinan dia akan menarik keluarganya untuk juga ikut ngaji bersama kita, untuk masuk ke dalam kapal dakwah kita, untuk bersama-sama menaiki perahu besar yang kita kembangkan layarnya di dalam menyebarkan dakwah ahli sunnati wal jamaah. Demikian, hadirin sekalian, ini lagi hujan ya di sini. Demikian kajian singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Nuhlil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.